Sejumlah 7 nama kini telah ditetapkan sebagai aktor alias tersangka dalam kasus korupsi BBM oplosan, alias dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Abdul Qohar dalam keterangan yang dikutip Rabu 26 Februari 2025 memaparkan bahwa ketujuh sosok tersebut ditetapkan sebagai tersangka melalui penyidikan saksi, ahli, hingga bukti dokumen yang telah dihimpun oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Adapun masing-masing dari 7 tersangka tersebut punya peranan penting hingga melakukan praktik korupsi yang merugikan negara dengan jumlah fantastis. Lantas, apa peranan masing-masing aktor kasus korupsi yang kini dikenal masyarakat sebagai kasus korupsi BBM oplosan itu? Berapa jumlah yang ditimbulkan? Rifa Siahaan digadang-gadang sebagai aktor utama dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina atau Persero, Subholding, dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS periode 2018 hingga 2023. Ia yang menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina Patraniaga dan diduga menggunakan jabatannya untuk memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang yang akhirnya menjadi salah satu pihak utama dalam kasus korupsi ini. Selain itu, Rifa juga mengambil peran penting sebagai pihak yang membeli BBM RON 90 yang dilaporkan sebagai BBM RON 92. Rifa dalam aksinya turut dibantu oleh Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional berinisial SDS. SDS yang punya jabatan dan koneksi penting juga turut bahu-bahu bersama Rifa untuk memenangkan broker melalui praktik yang diduga ilegal. SDS juga turut menggandeng AP yang memegang jabatan penting di PT Kilang Pertamina Internasional. Selain membantu memenangkan broker, AP turut ambil andil dalam rapat optimalisasi hilir yang ditujukan untuk menurunkan produksi kilang. Ada pula sosok berinisial YF yang duduk di bangku jabatan strategis di PT Pertamina International Shipping. Ia mengambil tugas yang tak kalah penting, yakni markup alias melakukan perubahan harga kontrak pengiriman, sehingga negara akhirnya harus merugi karena membayar fee yang tak sesuai dengan realita. Tak hanya pihak internal Pertamina, kasus korupsi ini juga turut melibatkan beberapa pihak swasta. Adapun nama pihak swasta yang ikut muncul adalah Muhammad Keri Adrianto Riza, anak dari sosok bos besar minyak Riza Khalid. Keri adalah beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, sebuah perusahaan yang memegang kepemilikan beberapa kapal tanker pengangkut minyak PT Pertamina. Selain beneficial owner, komisaris PT Navigator Katulistiwa berinisial DW turut terlibat. DW adalah pihak perantara yang berkomunikasi dengan AP selaku perwakilan dari internal oknum Pertamina. Tugas DW dipermudah dengan kehadiran GRJ selaku komisaris PT Jenggala Maritim, serta Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak yang membantu perihal komunikasi. DW dan GRJ diberikan bagian tugas untuk menghubungi AP demi negosiasi harga. Berkat Rifa, Keri, dan kelima tersangka lainnya, negara harus menanggung kerugian yang jumlahnya membuat publik mengelus dada. Ketujuh tersangka tersebut berhasil membuat negara merugi hingga 193,7 triliun rupiah. Kerugian tersebut dihitung dari kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri hingga kerugian akibat broker dalam impor minyak mentah dan BBM. Tak berhenti di situ, negara juga merugi karena pemberian kompensasi serta subsidi.